Haleluya, selamat malam saudara semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya berdoa biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa kita di surga menyertai kita. Pada sore hari ini mari kita ambil waktu kita untuk datang kepada Tuhan, masuk ke secret place-nya Tuhan yang hanya ada Tuhan dan kita, supaya kita boleh menikmati hadiratnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Bapa. Ini kami Tuhan, apa adanya kami. Kami tidak ingin menutupi satu apapun di hadapan-Mu Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengenal kami dari hati kami. Engkau mengenal pikiran kami. Engkau mengenal setiap harapan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Engkau dan Engkau disukakan karena kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku, amen Jesus, bernikmati bait-Mu Tuhan. Amen Jesus, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
Saudara-saudara, coba bayangkan ketika kita bersama Tuhan itu indah banget. Mungkin banyak sekali hal yang kita alami itu susah. Sampai rasanya nafas aja susah ngangkatnya. Tapi percayalah, hanya dekat dengan Allah kita dapat tenang di hati. Hanya dekat dengan Allah, hanya stay dengan Allah, kita akan mendapat kekuatan baru. Mari kita sama-sama datang dengan keberanian menghadap tahtanya. Menghadap tahta Allah Bapa kita dengan iman di dalam Kristus untuk mendapat kekuatan itu. Mari kita sembah Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Dia. Dia Allah yang mengasihimu, memperhatikanmu. Dia punya segalanya bagimu. Ku naikkan pujian bagimu, Dialah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat tangan
Yesusku, Engkau segalanya. Engkau di hatiku, berkuasalah atasku. Haleluya, aku hanya mau Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, tanpamu ku tak mampu, tanpamu ku tak hidup, hanya Engkau kekuatanku, hanya Engkau pujianku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku, ku tenang di dalam-Mu. Ku bersyukur, ku nikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat dekat denganku. Kami mau nikmati kasih-Mu, kami taruh percaya kami di tangan-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menguatkan, Kau jadikanku baru. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara, mungkin pernah saudara merasa sesak di dada? Pernah merasa tampaknya aku bertanya-tanya apakah aku bisa melewati semua ini? Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan mendampingi saudara kemanapun saudara pergi. Kemanapun saudara melangkah
Dan badai sekuat apapun Tuhan selalu ada bersama saudara. Mari kita menyembah Tuhan sedikit lagi, lalu kita akan mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencananya terindah. Pribadinya takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
setia. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat hari ini. Kami masih boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami masih boleh merasakan penyertaan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan akan memberkati kami dengan perkataan firman-Mu Tuhan. Biar lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam setiap kehidupan kami boleh diteguhkan dalam pengiringan kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang menopang setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu lah yang meneguhkan setiap pengiringan dan pelayanan kami. Apapun situasi kondisi yang kami alami hari-hari ini Bapa, kami tetap mau menaruh setiap pengharapan dan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas yang mengambil alih sesi kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini Bapa. Sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Dan setiap perkataan yang keluar Bapa, itu merupakan satu peneguhan, merupakan satu kekuatan tersendiri bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah jawaban doa pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba luaskan roh Allah bekerja dalam ibadah jawaban doa pada saat hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat hari ini, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Firman Allah katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Mazmur 34 ini merupakan salah satu gambaran dari perjalanan hidup Raja Daud. Siapa yang gak kenal Raja Daud? Raja Daud adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki satu tempat khusus di hati Tuhan. Karena kalau kita belajar dari perjalanan hidup Raja Daud, bagaimana Raja Daud dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Dan lewat penggantian ini bagaimana ada satu cerita di balik penggantian ini. Kemudian Raja Saul sempat marah ya, iri hati dengan Daud, sehingga Saul mau mencoba membunuh Daud. Kemudian kita juga lihat lewat perjalanan hidup Raja Daud, bagaimana Raja Daud pernah berpura-pura menjadi orang gila ya, orang yang merendahkan dirinya menjadi orang gila, supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, tapi firman Tuhan katakan, bagaimana di dalam Mazmur 34 dia katakan bahwa seorang Raja Daud, raja yang gagah berani, raja yang ketika berperang dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dia bisa katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar itu banyak. Kenapa Raja Daud pernah katakan itu? Karena dia mengalami secara pribadi. Tapi di ending akhir hidupnya dia bisa katakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, dari kemalangan-kemalangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Raja Daud? Pada waktu kita sudah melakukan bagian kita sudah mengambil satu porsi yang benar sebagai orang benar. Tapi kenapa ada hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Sama seperti Raja Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Daud punya kesempatan ketika ada orang mau menyakiti dia, ketika ada orang memburu dia, mau membunuh dia, merendahkan dia seperti Raja Saul, ketika dia memiliki satu kesempatan untuk membalas, tapi Daud tidak melakukan bagian itu.
Firman Tuhan menuliskan dengan jelas bagaimana Tuhan melepaskan Raja Daud dari setiap kecelakaan, dari setiap kemalangan yang ada. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Raja Daud, ini merupakan satu pembelajaran dalam kehidupan umat Tuhan. Memang benar Tuhan gak pernah berjanji dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, bahwa pengiringan atau pelayanan kita akan berjalan mulus. Tidak akan ada satu kemalangan ataupun satu penderitaan ataupun satu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Justru lewat apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur, Raja Daud mengatakan bahwa ketika dia katakan kemalangan orang benar banyak, artinya menjadi orang benar itu gak selalu mulus jalannya. Menjadi orang benar itu justru banyak hal, mungkin kadangkala banyak orang atau banyak orang yang memusuhi kita. Seperti apa yang dialami oleh seorang Raja Daud. Ketika kebenaran itu dirasakan menghambat atau merugikan seseorang atau sekelompok orang, atau mengganggu kenyamanan seseorang atau sekelompok orang, itu justru berakibat sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Lewat Mazmur Raja Daud ini, Raja Daud mengajak kita untuk menyadari konsekuensi menjadi orang benar. Sehingga ketika kita tetap berdiri menjadi orang benar, ada satu konsekuensi yang akan kita terima. Tapi Raja Daud menyampaikan dalam kitab Mazmur bahwa sekalipun ada konsekuensi yang kita terima, tetap ada pengharapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat 20 bagian akhir, bagian B, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan menjadi orang benar pada masa kini itu merupakan salah satu tantangan, kita harus menghadapi satu tantangan tersendiri. Tapi saya percaya lewat apa yang dialami oleh Raja Daud, itu menjadi satu pembelajaran penting dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana di dalam pengiringan kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita baca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya sudah dikasih Tuhan, ada masanya Tuhan izinkan. Ketika apa yang dibilang kemalangan seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 20 itu menjadi bagian dalam kehidupan orang benar. Karena apa? Karena berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Berani tidak mengikuti arus dunia ini. Berani melekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kadangkala proses itu Tuhan izinkan. Tapi ketika di dalam Yesus ada pengharapan, seharusnya kita gak goyah. Makanya firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kenapa? Ada satu saat ketika kita merasa bahwa kita sudah gak sanggup, Tuhan pasti turun tangan. Nah, cuma Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memelihara hati kita tetap teguh di tengah kemalangan-kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi karena konsekuensi kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Tapi firman Tuhan juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan bagian kita, kita gak pernah berjalan sendiri, saudara. Karena Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya terbatas. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita tetap teguh berdiri sebagai orang benar, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tetap ikut melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan jagai saudara dan saya dengan damai sejahtera. Makanya kalau kita lihat tadi di dalam Mazmur 20 di bagian akhir, firman Tuhan katakan Mazmur 34 ayat 20 bagian akhir. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini adalah satu janji kemenangan dari Tuhan. Salah satu janji penyertaan dari Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang tetap mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada masanya karena firman Tuhan katakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Seringkali apa yang menjadi kerinduan kita atau apa yang menjadi harapan kita sesuai dengan waktu kita itu tidak terrealisasi. Tapi firman Tuhan katakan waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dan tepat, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 20
Mazmur 34 ayat 20 bagian akhir dan Mazmur 55 ayat 23 bagian akhir dikatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Kenapa hati kita bisa teguh? Karena iman. Kita percaya penuh bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tahu setiap situasi kondisi yang kita alami. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu situasi kondisi yang saudara alami hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dunia menggiring bahwa ketika hidup kita sudah benar, ketika kita sudah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan berjalan mulus. Tidak akan ada tantangan, tidak akan ada kemalangan. Sehingga ketika terjadi satu kemalangan dalam kehidupan kita, seringkali kita tanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi belajar lewat perjalanan hidup seorang Raja Daud. Raja Daud katakan bahwa di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 dia katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Sehingga ketika Tuhan izinkan itu terjadi, memang itu adalah harga yang harus kita bayar ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 16, firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kenapa Raja Daud katakan di dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Karena tepat nanti waktunya Tuhan pasti akan turun tangan, sudah dikasih Tuhan. Makanya di ayat yang ke-18 dia katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan katakan jangan pernah tolak didikan Tuhan. Kadangkala kemalangan itu merupakan salah satu didikan Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya kita semakin firm, semakin teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai segala cara untuk mendidik saudara dan saya. Tapi ada satu janji kebenaran firman Tuhan lewat setiap proses ataupun kesaksian perjalanan hidup seorang Raja Daud. Raja Daud katakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-18 dalam Mazmur 34. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Bahkan di ayat yang ke-21 dia katakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Artinya apa? Setiap hidup saudara dan saya, apapun situasi kondisi yang saudara alami, hidup kita semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Yang harus kita pastikan adalah, apakah kita sudah memastikan hidup kita benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang benar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa itu orang benar saudara yang dikasih Tuhan? Di dalam Yesaya 18 dituliskan mengenai apa itu orang benar. Firman Tuhan katakan dari buahnya kelihatan. Tapi Yesaya katakan lebih detail, dikatakan coba kita buka di dalam Yesaya Yesaya 18 ayat 5 sampai dengan yang ke-9, firman Tuhan katakan, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, orang benar itu adalah seorang yang selalu melakukan keadilan dan kebenaran. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu tercemar kain. Ia menjaga kekudusannya. Tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Hidup menjadi berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, menjaga hubungan sesama manusia, saling mengasihi sama manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah menyikapi situasi kondisi yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana keadaan dunia ini, bagaimana keadaan mungkin situasi kondisi yang saudara alami. Tidak mudah untuk kita berdiri tetap menjadi orang benar. Seperti apa yang Yesaya 18 katakan. Mungkin ada banyak kemalangan-kemalangan yang kita boleh rasakan sampai hari ini.
Tapi saya katakan lewat kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup benar, Tuhan akan luputkan itu semua. Ada pembelaan Tuhan. Sebagai ayat terakhir saudara dikasih Tuhan, bahkan di dalam Roma 1 ayat 17 firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara dikasih Tuhan. Sekalipun ada kemalangan, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup saudara dan saya, apapun situasi kondisi yang saudara alami hari ini, kalau engkau mau dilepaskan semua itu, pastikan hidupmu sudah benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu hidup kita sudah menjadi orang yang benar? Yeskiel 18 tadi katakan, tetap setia menjaga ketetapan Tuhan, tetap pegang keadilan, saudara, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan setiap kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Saya percaya, sekalipun mungkin hari ini kau belum melihat jawaban daripada setiap situasi kondisi yang kau alami, yang mungkin firman Tuhan katakan disebut dengan kemalangan, tapi saya percaya tepat waktunya Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun situasi kondisi yang saudara alami hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, di akhir ibadah jawaban doa kami pada saat hari ini Bapa, kami bawa seluruh hati dan hidup kami bagi Tuhan. Kami bawa setiap apa yang kami alami hari ini Bapa. Baik jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Apapun situasi kondisi yang mereka alami Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami satu kemalangan, satu kelemahan, satu situasi kondisi yang tidak mengenakan, mungkin sudah merasa tidak ada jalan keluar, tapi kami pegang janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan bisa pakai kemalangan ini menjadi satu alat di dalam tangan Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang hebat dan besar. Kami percaya Tuhan waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan bagian kami, bahwa hidup kami tetap memegang penuh apa yang firman Tuhan katakan. Kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami hidup sebagai orang benar, tetap percaya dengan janji Tuhan. Kami percaya tepat waktunya Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam setiap kehidupan kami pada saat hari ini. Terima kasih buat peneguhan Tuhan. Hamba-Mu terbatas Bapa, tapi biarlah karya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang senantiasa meneguhkan setiap pengiringan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari ya Roh Kudus, jangan pernah lepaskan setiap kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah, kekuatan Allah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini Bapa, biarlah setiap umat Tuhan boleh semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terpanggil di dalam setiap pengiringan dan panggilan mereka Bapa. Terima kasih buat cinta Tuhan yang hebat dan besar dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar senantiasa mengucap syukur dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan atas setiap kehidupan umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati Tuhan, apapun setiap kerinduan yang mereka bawa, Tuhan campur tangan Bapa, Tuhan berperkara Tuhan. Tepat waktunya Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap pokok-pokok permohonan doa yang masuk di dalam ibadah jawaban doa ini Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong Bapa. Hamba percaya Tuhan pasti memberikan satu pekerjaan yang baik Tuhan. Tuhan juga campur tangan dalam setiap usaha-usaha umat Tuhan. Tuhan memberkati mereka Bapa dalam usaha-usaha mereka, setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Tuhan akan tolong buat segala sesuatu berhasil. Apabila itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Bahkan yang membutuhkan Tuhan bagi kebutuhan mereka Bapa. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapa.
Tuhan pasti buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang sudah lemah di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah ada peneguhan dari Tuhan. Biarlah mereka semakin hari boleh semakin melekat kepada Tuhan. Apapun yang menghalangi kuasa Allah bekerja atau penggenapan janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka, kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mau hidup berjalan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena hidup kami bukan karena melihat, namun karena percaya akan setiap janji perkataan firman-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan setiap pokok-pokok permohonan doa yang ada di dalam kotak peti Tuhan. Maupun setiap kerinduan-kerinduan di dalam doa umat-Mu Tuhan, di dalam ibadah jawaban ini, doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang di dalam ibadah jawaban doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya